sepupu Wang Hongmi Songye. Kamu siapa? Kenapa kamu memakai sandal sisi? Kamu Ken kan? Kamu si bisu kecil itu. Jong Sisi kan? Dia tidak bisu. Silakan pergi. Kalau tidak aku akan menelepon polisi. Pantas saja mereka bilang kamu punya temperamen buruk. Sangat tidak sopan kamu berani bertingkah seperti ini di keluarga suamimu. Kamu hanya perlu diberi pelajaran. Beraninya kamu hal kecil meletakkan tanganmu padaku. Tolong, pembunuhan. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa dia? Keponakanku dari keluargaku. Dia di sini untuk menjadi pengasuh kita. Aku sudah bertanya 2 kali dan dia tidak mau memberitahuku siapa dia. Dan dia memakai sandal sisi. Pantas saja aku memukulnya. Itu hanya sepasang sandal. Apakah itu perlu? Apa kamu akan melepasnya atau tidak? Bibi, lihat. Dia menindasku. Itu hanya sepasang sandal. Dia memiliki temperamen yang sangat buruk. Ini kakak perempuanku. Dia secara pribadi membuat sandal ini untuk Sisi. Kenapa kamu memakainya? Ya ampun Bibi. Menantu perempuanmu memiliki temperamen yang cukup buruk. Itu hanya sepasang sandal. Dan mereka dibuat oleh orang mati. Aku merasa mereka tidak beruntung. Di sini. Jangan menangis anak baik. Bibi akan memperbaikinya untukmu. Ayo pergi. Ayo pergi. Bibi menantu perempuanmu itu benar-benar sesuatu. Dia tahu aku keponakanmu, namun dia masih berani bersikap begitu galak padaku. Dia jelas tidak menghormatimu. Kau juga melihatnya. Dia memiliki lidah yang tajam, juga akan melawan. Aku tidak bisa menghadapinya. Tapi Bibi cucu perempuanmu. Benarkah tidak bisa berbicara? Dulu dia bisa. Setelah ibunya yang terkutuk itu meninggal, dia menolak untuk berbicara. Ketidakmampuan untuk berbicara ini adalah disabilitas, akan sulit untuk membesarkannya dan menikahkannya. Sungguh buang-buang makanan. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Dia tetap cucu perempuanku. Bibi, mengapa kau tidak membiarkan menantu perempuanmu memberimu cucu laki-laki lagi? Cucu laki-laki? Benar. Dengan seorang anak, wanita itu akan patuh mendengarkan. Maka dia tidak akan berani membuat masalah atau bercerai. Bukankah dia akan tetap patuh mendengarkanmu? Mengapa aku tidak memikirkan itu? Sekarang seseorang membantumu dengan pekerjaan rumah. Sebagai menantu perempuan keluarga Jong kita. Bukankah seharusnya kau sibuk dengan hal-hal yang lebih penting? Ibu, apa yang ingin ibu katakan? Bukankah itu jelas? Ibumu ingin seorang cucu laki-laki. Maka kamu bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sisi saat kamu bebas. Dokter bilang apa yang paling dia butuhkan sekarang adalah cinta dan kebersamaan. Bukankah dia sudah aktif menerima perawatan? Selain itu, memiliki anak laki-laki dan perempuan membawa kebahagiaan. Anak laki-laki dan perempuan sama saja. Mengapa kau begitu menolak? Mungkinkah tubuh Kenka tidak sanggup? Jika kamu begitu mampu, buatlah satu lagi. Lihatlah yang telah kamu lahirkan. Masing-masing dari mereka benar-benar kampungan. Baiklah, baiklah, kalian berdua cepat minum supnya. Aku sudah merebusnya sepanjang sore. Minum saja. Jika aku ingin menyakitimu, apakah aku akan menyeret Jongyi bersamamu? The film was translated and narrated by M Media. Dengarkan suara apapun. Setelah ibumu tertidur, cepat kembali ke ruang kerja. King. Kenapa wajahmu sangat merah? King. Kenapa aku juga merasa aneh? King. Sup itu mengandung resep rahasia keluargaku. Ginseng dan enjelik untuk kejantanan. Kemangi dan jamur sebagai afrodisiak. Aku juga menambahkan 1 jin anggur kuning. Jongyi, kita mudah mabuk. Itu pasti akan berhasil. Kalian berdua benar-benar seperti Shenong yang mencicipi ratusan tumbuhan. Kalian berani makan apa saja. Baiklah, besok aku akan membiarkanmu keluar diri.
Sepupu bau apa itu di tubuhmu? Pergi ganti pakaianmu. Tidak ada apa-apa. Baumu seperti berguling-guling di selokan. Ibu pasti akan mengatakan sesuatu jika dia menciumnya. Sejujurnya, kau selalu menyebabkan masalah. Ibu. Apa? Ayo pecat sepupu kita. Apakah dia mengganggumu? Sebagai seorang menantu perempuan, tidak hanya kau tidak bekerja, kau tidak tahu bagaimana bersabar sama sekali. Tidak, dia punya penyakit kulit. Benarkah? Hongmi, ada apa? Tidak ada mungkin aku sibuk beberapa hari ini. Belum sempat mandi. Kau punya sesuatu untuk diceritakan padaku. Ibu lihat aku. Lihat aku, apakah ada sesuatu tumbuh di tubuhku? Sial. Dia menularimu. Itu karena kau terkena penyakit kotor, dan kau berani datang ke rumahku. Kau mencuci pakaian ini kan? Pasti kau yang menularkanku. Jangan memfitnahku. Kupikir kau sepanjang hari dan malam bermain-main di luar sana menangkap penyakit. Lihat dirimu gadis yang sudah besar. Apa yang kau kenakan? Gadis baik mana yang berpakaian sepertimu dan juga hotel itu? Video aku sudah melihatnya. Aku bahkan tidak merendahkan profesimu. Profesi apa? Apa yang kau bicarakan? Lepaskan aku. Kau menulari aku. Apa yang terjadi? Jangan khawatir, aku mengawasi. Itu hanya ruam yang disebabkan oleh alergi. Itu bukan masalah besar. Sebenarnya aku ingin mengatakan itu tadi malam. Tadi malam kamu mabuk dan bertingkah gila. Aku tidak punya pilihan selain menguncimu di luar. Aku tahu. Aku salah mengira kamu adalah adikmu. Jika kamu benar-benar mencintai adikku, maka kembalikan barang-barang. Adikku bawa kembali padaku. Biar aku membawa Sisi dan pergi. Kamu sudah melihatnya juga. Dalam lingkungan seperti ini, Sisi tidak mungkin tumbuh sehat. Tapi ini akan menyakiti ibuku. Kupikir kau hanya seorang lemah. Tapi aku tidak menyangka kau menjadi anak mami. Bagaimana keadaannya? Dokter berkata, itu hanya alergi, bukan apa-apa. Wang Hongmi, itu bersikeras bahwa itu adalah cedera kerja. Dan bersikeras untuk dirawat di rumah sakit. Tidak hanya kami harus membayar gajinya, tapi juga biaya rumah sakitnya. Syukurlah dia baik-baik saja. Uang adalah masalah kecil. Tapi wajah Yanyan seperti ini, bagaimana dia bisa pergi ke pesta ulang tahun besok? Pesta ulang tahun apa? Pesta ulang tahun Kian-Kian. Keluarga kita adalah teman lama. Kita harus pergi. Biarkan Qin pergi. Agak aneh membawa adik perempuan sebagai teman kencan. Apakah dia pantas? Mengenakan gaun seperti Song Yan, yang bahkan tidak menutupi pantatnya. Apakah itu pantas? Apa kamu menghadiri pesta ulang tahun, atau upacara pembukaan rumah bordil? Kau. Paman dan Bibi Bai sangat baik padaku. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Aku akan mencoba yang terbaik. Lama tidak bertemu. Terima kasih sudah datang. Ya. Pesta ulang tahun putri baptisku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kian-Kian ini hadiah ulang tahunmu. Awalnya aku ingin memberikannya kepada menantu perempuanku, tapi kau lebih kusukai. Ini untukmu. Terima kasih Ibu Baptis. Tapi bukankah adikmu akan tidak senang? Itu bukan apa-apa. Ibu mertuaku juga tidak terlalu menyukaiku. Apa yang perlu diributkan dengan beberapa hal sepele ini? Kau terdengar bukan orang sini ya? Untuk bisa menikah ke keluarga ini, kau pasti sudah berusaha keras. Aku hanya beruntung. Mereka yang tidak seberuntung itu tidak bisa menikah meskipun mereka mencoba. Dan juga, ibu mertuaku bahkan menemukan seorang pengasuh untuk menumbuhkan ibu. Ibu terakhir kali dialah yang terus menuangkan minuman untukku. Dia peminum berat. Itu kau. Kudengar kau. Orang kampung punya cara bermain yang disebut minum lingkaran. Kan? Tidak banyak tamu hari ini. Hanya sekitar 20 orang. Apa kau ingin mencobanya juga? Aku tidak tahu cara minum sambil berputar.
Aku pusing hanya dengan berputar-putar. Lagi pula aku tamu hari ini. Kamu ingin aku menunggu semua orang? Kau... Ibu jangan pedulikan dia. Semua tamu sudah tiba. Mari kita pergi. Terima kasih para sesepuh dan para mitra bisnis karena telah datang ke perjamuan ulang tahun saya. Hari ini alih-alih menjadi hari ulang tahun saya. Ini sebenarnya adalah kesempatan bagi semua orang untuk berkumpul dan memiliki kesempatan untuk bertukar pikiran dan berkolaborasi. Silakan semua merasa seperti di rumah sendiri. Jika ada kekurangan dalam keramahan kami, mohon dimaklumi. Benar, saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada ibu bakti saya dan saudara Jong Yi. Jong Yi adalah pemegang saham Waxia Grand Hotel. Kepada semua senior yang hadir, jika Anda memiliki niat untuk berkolaborasi, Anda bisa mencarinya. Lihat Kian. Dia bahkan tahu bagaimana membantu keluarga kita meningkatkan bisnis. Dan lihat dirimu, benar kakak ipar saya Kenke? Katanya dia menyiapkan hadiah khusus untukku. Haruskah kita mengundangnya ke atas panggung? Kamu menyiapkan. Dia tidak memegang apapun di tangannya. Sebenarnya aku... Hadiah Kinke ada di sini. Potongan ametis Bolivia mentah ini sangat cantik. adalah hadiah yang Kinke dan aku siapkan bersama. Kami berharap keluarga Bai akan makmur dan memiliki sumber kekayaan yang berkembang. Bagaimana dia mengenal Tuan Zhang? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku memiliki beberapa urusan bisnis dengan keluarga mereka. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kau menyelamatkanku sekali. Aku menyelamatkanmu sekali. Kita impas. Kamu juga baik. Kamu harus bersaing bahkan dalam hal ini? Tuan yang datang saja sudah memberi kita banyak muka. Mengapa membawa hadiah semahal itu? Aku tidak berencana untuk datang. Kinke bilang kalian saling kenal jadi aku datang. Bagaimana kamu dan Kinke bertemu? Selama kuliah, Kinke adalah yang paling terkenal, mahasiswa terbaik di sekolah kami. Meskipun bisnisnya tidak di sini, tapi sejauh yang aku tahu, asetnya seharusnya jauh melebihi milikmu dan milikku. Keke, kamu sangat kaya. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Apa gunanya? Membuatmu khawatir. Aku salah tadi. Keke, anggap saja aku sedang menopause. Mulai sekarang keluarga kita bergantung pada kamu dan Tuan Zhang. Kian, cepat kemari. Kembalikan gelangnya pada Keke. Sudah setua ini masih merebut barang. Perjamuan akan segera dimulai, ikut aku. Ayo, silakan lewat sini. Dia sangat kaya. The film Aku was harus membuatnya translated memberiku cucu and secepatnya. narrated by M Media. Sudah kubilang ini pasti bisa diandalkan. Sungguh luar biasa. Guru Anda benar sekali. Keluarga ini tidak damai. Itu karena ada terlalu banyak pembawa sial. Nasib buruk telah datang. Guru, tolong bertindak cepat. Sepupu keluar dari rumah sakit. Keluarga ini sedang tidak damai belakangan ini. Gurunya ada di sini. Di satu sisi untuk menyingkirkan nasib buruk. Di sisi lain untuk memberkati, kamu berikan aku seorang cucu. Hei, jangan menjadi pembawa sial. Dosa apa yang kulakukan di kehidupan masa laluku? Melahirkanmu seorang cucu? Ini Nona Kim kan? Kenapa kamu menelponku? Wajahmu tidak terlihat bagus. Dahimu gelap. Aku khawatir ada kutukan dalam takdirmu. Betapa akuratnya. Menghadapi sekelompok iblis dan monster, bukankah itu kutukan? Nona Kiev, kau tidak boleh terlalu kasar dengan kata-katamu. Ini akan merugikan keberuntungan keturunanmu. Ibu, apa ibu mendengar itu? Kenapa kamu tidak punya cucu laki-laki? Seharusnya kau merenungkannya. Omong kosong. Bibi, jangan hiraukan dia. Setelah guru menyelesaikan ritualnya, dia harus melahirkan bahkan jika dia tidak mau. Benar, tunggu. Bau apa itu? Sisi. Xiong Ye, cepat bawa Sisi ke rumah sakit. Keracunan karbon monoksida. Ada apa? Cepat. Sisi.
Cepat, cepat, cepat. Siapa yang melakukan ini? Guru berkata bahwa si bisu kecil ini menempati istana anakmu. Hanya dengan membakar jimat di bawah tempat tidur dia bisa diusir. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku tidak ingin membunuhnya. Membakar arang di ruangan tertutup akan membunuh orang. Apa kau tahu itu? Hari ini akan kujejalkan arang ini, sepotong demi sepotong, ke dalam mulutmu. Untuk melihat apakah itu akan membunuhmu. Bibi, selamatkan aku. Aku ingin seorang cucu. Tapi kamu tidak boleh membunuh cucuku. Aku ditipu. Lepaskan aku. Keluar dari rumahku besok. Jika kau berani muncul di rumahku lagi, akan kuhancurkan gigi belakangmu. Masuk. The film was translated and narrated by M Media. Benar-benar keluarga kaya. Bahkan dekorasinya sangat indah. Jangan bergerak. Tidak peduli seberapa kaya itu milik orang lain. Sekarang aku bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaanku. Jika satu pemberi kerja tidak berhasil cari yang lain, kau menemukan yang lain. Mungkin kau masih bisa menemukan satu. Bagaimana dengan seseorang yang lebih kaya? Lebih kaya. Tidak peduli berapa banyak uang yang kuhasilkan itu tidak cukup untuk kau berjudi. Jangan katakan itu. Bukankah aku sudah banyak berubah sekarang? Lupakan saja, bantu aku dengan barang bawaanku. Wanita itu memberiku tenggat waktu pukul 4 untuk pindah. Emas murni. $1 juta. Aku kaya. Ming Yuan, Aku dengar Sisi sakit. Aku datang untuk menjenguknya, tapi tidak ada siapapun di rumah. Kupikir aku akan menunggu sebentar. masuk. Bagaimana keadaan Sisi? Tidak ada yang serius. Pengasuh pembuat onar itu sudah dipecat. Baguslah. Sisi. Aku membawakanmu kuas baru dan buku sketsa. Kali ini ada 64 warna. Kau bisa menggambar apapun yang kau inginkan. Biar aku lihat. Yongyi, ini bukan sepatumu. Pelan-pelan sakit. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan takut. Baiklah, kamu benar-benar membawa pria asing ke rumah. Jaga mulutmu. Kami semua melihatnya. Kamu masih ingin menyangkalnya? Bicara omong kosong. Kau seperti nyonya yang memeriksa gadis. Semuanya kotor bagimu. Kamu. Ming Yuan, terima kasih sudah mengunjungi Sisi. Sudah larut. Sebaiknya kau kembali. Biar aku jelaskan. Tidak perlu menjelaskan. Aku percaya karakter Ken Kai. Aku akan mengunjungi Sisi lagi lain waktu. Berhenti. Kamu pikir kamu bisa begitu saja menyelinap pergi setelah aku menangkapmu? Ibu jangan terlalu memikirkannya. Ibu, Ya Tuhan. Menantuku selingkuh dari anakku. Dan anakku dengan bodohnya membelanya. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Bukankah ini antingku?
pengkhianat. Kamu tidak hanya selingkuh, tetapi kamu juga bersekongkol dengan kekasihmu untuk mencuri tabungan dan perhiasanku. Kenke, dasar jalang. Wang Milan, kamu gila. Kami tidak tahu apa-apa tentang tabungan apapun. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kamu tidak punya hati. Itu uang pensiun ayah Jong Yi. Kembalikan padaku. Kembalikan. The film was translated and Sisi. narrated by Sisi. M Media. Sisi, Ini semua salahku karena tidak menjaga Sisi. Kenapa harus terlibat dengan bajingan itu? itu adalah kecelakaan. Jangan menangis, Sisi akan baik-baik saja. Ibuku dia kehilangan sesuatu, dia hanya cemas. Dokter sudah keluar. Dokter, bagaimana keadaan anak itu? Tidak ada yang serius, hanya keselio pergelangan kaki, sedikit ketakutan, observasi semalaman, dan jika tidak ada masalah, dia bisa pulang. Bagus sekali, terima kasih dokter. Sekarang anak itu baik-baik saja. Kamu harus menjelaskan semuanya. Jelaskan apa? Serahkan uangnya, dasar pezina. Wang Milan, lepaskan aku. Ibu lepaskan. Hentikan omong kosong ini. Kita akan membicarakan ini ketika kita kembali. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Apa kau mencoba membunuhku dengan amarah? Hai semuanya, datang dan lihat. Sini-sini. Menantuku tidak hanya selingkuh dari anakku, tetapi dia juga berkolusi dengan kekasihnya dan mencuri semua uang kami. Wang Milan, berhenti bicara tentang kematian. Jika kau punya bukti, tunjukkan. Dia satu-satunya yang datang ke rumah. Jika bukan dia, lalu siapa? Karena kau begitu yakin, maka panggil polisi. Biar polisi yang menanganinya. Baiklah, telepon. Panggil. Silakan panggil. Pagi yang ramai. Dan Yanya, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Ibu sangat baik. Dia tahu ini adalah sarapan terakhir seseorang di sini. Jadi dia membuat ekstra. Aku tentu saja menunggu pertunjukan yang luar biasa dari seseorang yang mendapatkan gelang perak mereka. Tentu saja aku harus berdandan untuk acara ini. Aku menyalahkan diriku sendiri karena berhati lembut. Ketika seseorang mencuri kalung mutiara, seharusnya aku memanggil polisi. Kau sangat keras kepala. Aku akan menunggu polisi datang. Halo? Ya, ini aku. Baiklah, terima kasih. Pencurinya sudah tertangkap. Apakah itu Jiang Mingyuan? Kapan polisi datang? Untuk membawa pergi kaki tangannya? Itu Lide. Bagaimana bisa? Suami Hang Mi. Jadi itu pekerjaan orang dalam. Sepupu buka pintunya. Ipar sepupuku mencuri sesuatu. Putrimu sendiri pernah mencuri kalung sebelumnya. Keluargamu. Kalian semua memang jahat dari lahir. Sudah ada dalam darahmu. Kamu mungkin tidak mencuri perhiasan, tetapi kamu mencuri suami orang. Berhenti mencoba menyelamatkan muka. Kau hanya memakaikan lipstik pada babi. Jika semua gagal, panggil polisi. Lihat saja, apakah polisi akan menangkap kita atau tidak. Sejujurnya, aku akan menemui Min Yuan nanti. Kondisi Sisi memburuk. Karena kejadian kemarin, kita perlu melihat apakah Kita bisa melewatkan ini. kau ini ayah yang tidak perhati-hatian. Kau tidak tahan orang lain baik pada Sisi. Aku sangat menyesal tentang kejadian kemarin. Kau tidak perlu meminta maaf. Ini bukan salahmu. Aku hanya tidak menyangka. Kau dan Sisi berada dalam situasi yang sulit di rumah. Entah itu adikku atau ayah Song Ye, Wang Milan hanya akan menjaga uang yang ditinggalkan orang lain dengan nyawa mereka. Dia sama sekali tidak mengerti kepercayaan. Xiong Ye hanyalah anak mami yang menghindari konflik. Dan Zhong Yan bahkan lebih buruk, seorang pengecut yang suka menindas. Mengapa kau tidak membawa Sisi dan pergi? Tidak perlu terus menanggung ini. Kejadian kemarin memberiku sebuah ide. Apa?
Jika kau benar-benar ingin membalaskan dendam adikku, ini bukan hanya tentang membuat mereka yang menyakiti adikku menderita rasa sakit yang sama. Aku juga ingin mengambil kembali semua yang awalnya menjadi milik The keluarga film Qin. was Aku mengerti translated apa yang and kau katakan. narrated by Benar M rumah itu. Media. Saham hotel, Sisi. Aku ingin mengambil semuanya. Apa kalian sudah dengar? Ada seorang pengusaha dari utara yang membeli semua saham perusahaan kita yang tersebar, termasuk sahamnya Tuan Wan. Dia sudah menjadi bagian dari grup kita, pemegang saham terbesar. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Aku seharusnya diberitahu tentang perubahan saham. Bos baru tidak bicara padamu tentang akuisisi itu? Tidak. Kinka, Ini tempat kerja. Tolong panggil aku Ketua Qin. kenapa kamu mengakuisisi perusahaan itu tanpa mengatakan sepatah kata pun? Urusan bisnisku. Sepertinya tidak memerlukan pemberitahuanmu. Aku dari Cina Timur Laut. Aku tidak suka bertele-tele. Sejak tahun lalu, tingkat hunian hotel kita telah sangat rendah. Mulai hari ini, kita menerapkan sistem evaluasi kinerja. Manajer manapun yang tidak memenuhi standar akan dipecat. Jangan terlalu susah seperti wanita tua yang naik keranjang. Itu termasuk Anda Tuan Sean. Aku berbicara tentang semua orang. Dia bukan manusia di matamu. Kita semua punya saham. Tidak peduli seberapa besar nafsu makanmu. Mungkinkah satu orang makan sebanyak itu? Wanita seharusnya tidak bermain perang bisnis. Pulang saja dan urus anak-anakmu. Aku telah mencapai perjanjian kerjasama dengan Xiang Mingyuan dari perusahaan modal Ventura. Juga, jika sekelompok pria dipimpin oleh seorang wanita, apa menurutmu pria itu malu? Atau wanita itu? Tidak bisakah kau lihat suasana hati suamimu sedang buruk? Mengapa kau tidak menyajikan makanan dan sup untuknya? Dia bertanggung jawab atas toko dengan data terburuk di seluruh perusahaan. Dia akan menjadi orang gila jika suasana hatinya baik. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Kau makan makanan kami, minum minuman kami, dan kau mengkritik pekerjaan suamiku. Maaf ibu. Sekarang kau makan makananku dan minum minumanku. Jika kau pikir putramu menderita, maka aku akan memecatnya. Kinka, kamu benar-benar tidak menghormatiku hari ini. Rasa hormat itu didapatkan? Kau pikir kau adalah siluman kulit, menempelkan wajah cantik di wajahmu setiap hari. Apa maksudmu? Ini untuk memberitahumu secara resmi. Aku Bos Xiong Lia sekarang. Jika kau berani menunjukkan gigimu padaku lagi, aku akan membuatnya kehilangan pekerjaannya segera. Aku membeli jam tangan 40.000 yuan itu kemarin. Jam tangan seharga 40.000 yuan. Dia tidak punya pekerjaan. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Aku masih ingin pergi dengan ibuku tahun ini di pelayaran Karibia itu. Hanya 38.000 per orang. Tidak mahal. Ibuku punya uang. Biar ku beritahu. Uang ibuku semuanya dipotong. Dari mendiang kakak iparku. Seperti ditiup angin kencang. Lebih baik dihabiskan saja. Baiklah, ibu dan anak yang berhati hitam ini menghabiskan uang saudara perempuanku. Dan begitu merasa benar sendiri, aku akan mengambil semuanya kembali. Dakazi, ini yang kurekat mengikuti mereka selama beberapa hari. Coba lihat. Orang ini adalah gigolo. Jangan menjilat dia. Dia tidak berguna dan menarik bagi semua umur. Jika Wang Milan tahu, putrinya yang berharga bergaul dengan orang-orang seperti itu, sekumpulan sampah. Aku ingin tahu, apakah dia masih memiliki kompleks superioritas seorang warga kota? Orang kota apaan? 3 generasi ke atas semuanya petani. Menyebutnya petani adalah penghinaan bagi petani. Dilarang merokok di sini. Wang Dabao anak orang kaya generasi kedua palsu. Aku akan merokok jika aku mau. Apa urusanmu? Ada orang di sini, minggir. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Aku bernilai puluhan juta. Apakah kau pantas? Coba lihat. Setelah kau melihatnya kau akan tahu apakah aku pantas.
Apa maksudmu? The film was translated and narrated by M Media. Kau adalah... Aku adalah saudara ipar Xiongyan. Aku tidak ada hubungannya dengan Xiongyan. Kami berdua orang dewasa yang saling setuju. Aku tidak tertarik. Apakah kau mempermainkannya? Aku hanya penasaran. Jika para wanita kaya di foto-foto ini tahu kau mempermainkan begitu banyak wanita pada saat yang sama, apa yang akan mereka lakukan dan apa yang akan kau lakukan? Sebutkan hargamu. Jangan khawatir, aku tidak ingin uang. Aku hanya ingin kau melakukan sesuatu untukku. Hei Dabao, Halo sayangku. sudah merindukanku? Tentu saja aku merindukanmu. Biar ku beritahu, aku punya kesempatan bagus. Mari kita kaya bersama. Sayang, uang ibumu masih di tangannya. Lebih baik uang ada di tangan kita sendiri. Aku punya informasi orang dalam tentang pembelian properti urun dana. Kita bisa mendapatkan rumah dengan harga murah, lalu segera menjualnya kembali dengan harga tinggi. Hasilkan uang dalam hitungan menit. Lalu kau bisa membelanjakannya sesukamu. Aku masih harus bertanya pada ibuku untuk uang muka. Dia bahkan akan mengorak uang dari wajan untuk dibelanjakan. Dia tidak akan memberiku semua uang yang dia hasilkan. Apa kau bodoh? Kau bisa bilang saja pada ibumu, harga jual yang lebih rendah, dan kita akan mengantongi selisihnya. Ya. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Kau mau kemana? Seseorang harus melakukan pekerjaan itu. Kau adalah leluhur keluarga kita. Kalau begitu biar aku yang mencuci piring. Kedengarannya bagus, mesin cucinya yang melakukannya. Ibu, aku pikir apa yang ibu katakan sebelumnya benar sekali. Kita harus hemat. Listrik sangat mahal akhir-akhir ini. Kau mencucinya dengan tangan. Kau ingin membuat ibuku bekerja sampai mati. Kau benar-benar berusaha keras dalam hal ini. Jangan hanya berdiri di sana. Bantu ibumu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa menyuruhku? Karena aku mengendalikan keuangan keluarga Xiong. Usiamu sudah lebih dari 30 tahun. Tinggal di rumah makan dan mengambil semuanya secara gratis. Tembok jamban di ujung desa tidak setebal mukamu. Selagi aku masih berbicara dengan baik, bergeraklah. Jangan membuatku memukulmu. Aku benar-benar telah menanggung ini pada diriku sendiri. Lihat tapi jangan sentuh. Kita sudah menjadi mesin cuci. Dia benar-benar menindas kita. Tidak ada jalan lain. Pekerjaan kakakmu masih di tangannya. Jika kakakmu kehilangan pekerjaannya, bagaimana kita akan hidup? The film was Ibu, translated and Aku punya narrated cara by M untuk Media. menghasilkan uang. Tapi, kau harus berinvestasi sedikit dulu. Berapa banyak? 30.000. Aku menyimpannya di dalam tasku. Ambil sana. Tidak ibu. 300.000. Bukan itu juga. 3 juta. Apa kau gila? Kecilkan suaramu. Ini akan membunuhku. Ibu, jangan katakan apa-apa lagi. Aku tidak akan membelinya. Ibu, kenapa kau begitu keras kepala? Keberuntungan menyukai yang berani. Bagaimana bisa kau mengabaikan begitu saja? Semua uang itu, pung kecil yang kau kenal itu. Aku tidak akan mempercayainya. Ibu, Dabao itu anak orang kaya. Keluarganya kaya raya. Dia tidak peduli dengan sedikit uang ini. Dia ingin aku menghasilkan lebih banyak. Kau sangat mempercayainya. Kalau begitu pinjam saja darinya. Ibu, jika tidak berhasil, cobalah lebih keras. Pelit tidak akan menyerahkan sepeser pun. Apa yang bisa kulakukan? Itu masalahmu. Apa kau mencoba mendorongku ke liang lahat? Maka aku akan bertanya pada wanita-wanita kaya itu. Jika mereka punya uang untuk meminjamimu. Kau kejam. Sulit untuk menjaga diri dari pencuri di rumah. Dia terpikat. Lihat. Tapi kau juga. Kenapa? Bukankah kau mengatur untuk bertemu di luar bukan di rumah? Jadi kita tidak perlu melihat pembawa sial itu lagi. Kita berdua bekerja sama. Aku tidak takut padanya. Kudengar kau mulai berinvestasi sekarang. Sedikit bisnis real estate. Begitu aku dibayar, aku tidak perlu tahan dengannya. Atau mungkin aku terlalu banyak membeli bahan makanan. Kekenyangan. Apa yang kau celotehkan? Kenapa kau diizinkan berbisnis, tapi Yanyan kita tidak diizinkan menghasilkan uang? Dia bahkan tidak punya pekerjaan. Bahkan cincin di jarinya adalah barang tiruan. Real estate. Dia bahkan tidak mampu membeli rumah kertas. Jangan khawatir dari mana aku mendapatkan uang itu. Saat aku dibayar, jangan cemburu padaku. Kau seperti wanita tua yang menggerogoti buah pir beku. Kau benar-benar tangguh.
Aku yakin saat kau dikremasi, seluruh tubuhmu akan terbakar habis, tapi bibirmu masih akan mengerucut. Tunggu saja dan lihat. Apa yang kau lihat? Lihat lagi, dan aku akan mencungkil matamu dan menginjaknya. Benar-benar norak. Kau sangat halus. Kau sangat ingin menjadi seorang simpanan. Bermimpi menjadi ibu tiri. Aku tidak melihat apa bagusnya dari Song Ye. Otak orang lain bernilai $2. Otakmu bernilai 200 juta. Kenapa? Karena otak orang lain digunakan. Otakmu masih baru. Belum pernah disentuh. Kau. Kenko mencoba menyabotaseku lagi. Aku sudah muak. Kakak ipar seletingku macet. Bisakah kau datang dan membantuku membukanya? Datang. Aku hanya akan membantunya jika pantatnya sakit. Bukankah kalian berdua saudara dekat? Kau pergi membantunya. Sudah tahu kau egois. Orang yang terhambat secara emosional. Aku tahu itu. Bagaimana bisa dia memintaku dengan begitu baik? Ada apa denganmu lagi? Membuat masalah lagi? Aku tidak akan melakukan sesuatu yang sebodoh itu. Putrimu cepat, terampil, dan berani. Kupikir Kenke sedang membuka pintu. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Kau merusak gaun baruku. Kau membuatku. Bagaimana aku tahu apa yang akan kau lakukan? Kau seperti mak comblang tua yang mencoba menjual orang tua bangka. Kau hanya mengada-ada. Jangan kira hanya kau yang bisa mengutuk. Kau bajingan, idiot makan kotoran. Aku akan memberimu pelajaran hari ini, Kak. Menghina orang yang tidak mengerti. Tidak berdampak apapun. Aku punya banyak sekali hinaan. Aku akan memberimu satu set lengkap hari ini. Sesuatu yang bahkan anak kecil pun tahu. Baiklah, semuanya berhenti. Aku tidak takut dengan hinaanmu. Aku akan kembali ke Tiongkok Timur Laut dan mencari ayahku. Ayahku punya pengeras suara besar, menyemburkan omong kosong ke seluruh wajahmu. Aku tidak akan mendengarkan hinaanmu. Ibumu adalah siluman tulang putih, cakar hitam siluman tulang putih, memakan pakaian dalam ayahmu. Diam. Kepala ibumu seperti bola, menendangnya ke department store. Toko serba ada membeli bola. Mereka semua membeli kepala ibumu. Kau norak. Masih ingin bertarung? Tidak tahukah kau kekuatanmu sendiri? Berapa berat badanmu? Maaf. Nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Silakan coba lagi nanti. Apa yang kau lakukan? Aku akan masuk untuk mencari temanku. Ini adalah area perumahan kelas atas. Sesuai dengan peraturan, kau perlu mendaftarkan nomor gedung temanmu. Kami menelepon pemilik untuk memverifikasi sebelum kami bisa membiarkanmu masuk. Itu gedung 2 kamar 308. Gedung 2308. Bisakah aku masuk sekarang? Maaf, kau tidak bisa masuk. Kenapa tidak? Aku pacar pemiliknya. Beraninya kau menghentikanku? Maksudmu yang menyewa kamar 308? Uang dabau itu? Apa? Apa yang kau katakan? Sewa? Orang itu berutang pada pemilik rumah, tagihan, dan melarikan diri. Pemilik rumah sudah melaporkannya kepada kami. Kami akan menelepon polisi jika kami melihatnya. Tas ini berisi semua yang kau minta. Mana perjanjian pinjamannya? Perjanjian pinjaman sudah diberikan ke perusahaan pinjaman mikro. Dengan kecepatan mereka, mereka seharusnya segera muncul. Bagus. Hal-hal yang kau inginkan. Kau tidak mungkin punya cadangan dari ini, Kal? Sebaiknya kau cari tahu sendiri berat badanmu. Lihat, apakah kau bahkan layak berada di hidangan sempoa meja Kinke? Jika aku benar-benar ingin mengganggumu, apa kau pikir di Shanghai kau masih bisa berkeliaran? Kau kejam. Kemana perginya gadis sialan itu? Halo. Siapa kau? Halo, saya manajer dari toko gadai Jinxuan. Nama keluarga saya Song. Toko gadai apa? Manajer apa? Anda Nona Wang Milan, kan? Kami di sini hari ini untuk menagih hutang. Apa? Penagihan utang apa? Siapa yang berutang padamu? Omong kosong, tidak masuk akal. Kapan aku pernah berutang uang padamu? Hitam di atas putih, tertulis di sini. Lihat halaman ini. Dan sidik jarimu. Aku tidak pernah menandatangani perjanjian ini. Kau mencoba memeras uang dari nenekmu. Kami sudah mencoba bersikap sopan. Karena itu masalahnya, kami harus menggunakan kekerasan. Ayo kalau begitu. Berani kau coba? Ini keterlaluan. Apa yang sedang kau lakukan? Kau membobol dan menyerang orang.
Kau memukul orang. Kau membobol dan menyerang kami. Keluar. Bibi Wang, amarahmu tidak berguna. Kami belum menyakitimu. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Lihat, kami merekam. Bahkan jika mereka datang, itu tidak akan membantu. Ini adalah sengketa perdata. Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan kami. Kau menginginkan rumahku ini. Lewat mayatku dulu, aku sama sekali tidak akan pergi. Kalau begitu kami tidak punya pilihan. Ayo saudara-saudara, mari kita ikuti prosedur. Lepaskan aku, lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Ibu, Nak, tolong aku. lihat. Kalian siapa? Di siang bolong, kalian berani bertindak begitu ceroboh di rumahku? Lihat perjanjiannya. Lihat. Aku tidak pernah menandatangani ini. Perjanjian pinjaman apa? Bukan aku. Kerukunan membawa kekayaan. Kami tidak ingin menyebabkan masalah. Maukah kau membayar uangnya? Atau menyerahkan rumahnya? Aku butuh waktu untuk mengumpulkan uang. Beri aku beberapa hari lagi. Dalam hal itu, kami orang yang masuk akal. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 7 hari. Setelah 7 hari, kami akan mengambil uangnya. Atau rumahnya. Selamat tinggal. Ayo pergi. 7 hari, 7 hari, 7 hari. Dari mana aku akan mendapatkan 3 juta? 3 juta. Ibu, Apa yang terjadi? Zhongyan menggadaikan rumah ini. Dalam waktu seminggu, kita harus membayar kembali 3 juta ke pegadaian. Keluargamu benar-benar sesuatu. Semua orang diam-diam melakukan hal-hal besar. Aku hanyalah orang udik. Aku tidak mengerti cara kalian orang kota besar. Bisakah kamu berhenti dengan sindiran itu? Kinke, apakah kamu bersedia meminjamkanku 3 juta? Ada apa dengan pembicaraan The tentang film was meminjam? Kita translated keluarga. and Jadi kenapa narrated kalau kau by mengambil 3 M juta? Media. Kau benar-benar bersikap sok. Kau berpura-pura menjadi orang penting apa? Kenapa aku harus membayar? Kau punya banyak uang. Kau bisa menarik sedikit dari investasimu. Aku bisa, tetapi aku punya 3 syarat. Katakan padaku. Pertama, alihkan semua sahammu di hotel kepadaku. Kedua, rumah yang ditebus menjadi milikku. Ketiga, kita bercerai. Dan aku mendapatkan hak asuh Sisi. Kau gila. Kau bahkan merampok suamimu sendiri. Setelah ini selesai, kalian berdua bisa bercerai. Sisi tetap tinggal. Lamunan macam apa yang sedang kau alami? Jadi aku membantumu tanpa imbalan. Jangan kira hanya padaku kau bisa meminta bantuan. Ayo pergi. Kian-kian terima kasih padamu. Kalau tidak, apa yang akan kita lakukan? Jangan khawatir Ibu Baptis. Urusan keluarga Zhong adalah urusan saya. Aku tidak akan seperti beberapa orang. Hanya berdiri diam saja. Gadis baik. Kau benar-benar dermawan keluarga Zhong kita. Kau menderita ketidakadilan yang begitu besar terakhir kali. Di dalam hatiku, Ibu Baptis. Ibu Baptis, terakhir kali aku sengaja dijebak. Aku tidak menyalahkanmu jika kau mengatakan itu lagi. Rasanya seperti memperlakukan Kian-kian sebagai orang luar. Menjijikan. Aku akan pergi ke pusat les untuk menjemput Sisi. Anakku, ini adalah rumahmu mulai sekarang. Datanglah. Kapanpun kau mau. Halo, Min Yuan. Ada hal lain yang perlu kau bantu aku. Jika ini berjalan dengan baik, aku akan selangkah lebih dekat ke tujuanku. Aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Maka kau bisa bercerai. Ming Yuan, Kita tidak perlu banyak bicara. cuci tanganmu dulu. Kau bisa makan setelah mencuci tanganmu. Cepat pergi. Rumah ini hampir hilang. Kau masih membelikan ini untuknya. Kus sekecil ini harganya 168. Kalian berdua yang tidak bisa memenuhi kebutuhan. Kita harus makan dan minum. Jika kau tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan selain mencari kesalahan, pergi cari kusen pintu untuk dikunyah, agar mulutmu tidak gatal. Baiklah, kau mulai membagi barang denganku sekarang. Kinke, aku punya sesuatu yang serius untuk dikatakan padamu. Keluarkan. Aku ingin menarik uang muka gaji dan dividen 1 tahun. Mohon disetujui Ketua Ken. Uang sebanyak itu, sepertiganya saja tidak cukup kan? Aku akan mengambil apapun yang bisa kudapatkan. Bukankah kau punya baik Kian-kian untuk mendukungmu? Aku tidak ingin berutang apapun padanya. Lalu kau tidak masalah berutang pada adikku, Zhong Yan, yang menyebabkan masalah. Kenapa kau mengambil milik orang lain? Dia bukan orang asing. Dia adalah adik perempuanku. Dan ini bukan rumah orang lain. Ini adalah rumahku. Ini adalah rumah yang pernah kami bagi bersama King King dan aku. Ini juga rumahku bersamamu. Lalu apa yang sudah kau lakukan untuk rumah kita? Rumah yang pernah kau tinggali bersama adikku. Apa yang sudah kau kontribusikan? Perusahaan tidak memiliki presiden untuk memajukan dana publik selain pendapatan untuk tahun depan. Tidak pasti. Bagaimana kami bisa memberimu dividen? Kau harus pergi mencari adik kecilmu tersayang. Baik Kian-kian, apa kau sedang membicarakan aku? Apa yang sedang kamu lakukan?
Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kenapa tidak? Kian mengambil begitu banyak uang untuk membantu kita melunasi utang-utang kita. Dia adalah dermawan kita. Ini adalah rumahnya. Tidak bisakah dia tinggal di sini? Beberapa orang hanyalah benalu. Dan mereka yang membuatku marah. Harus pindah dan memberi ruang bagi yang lain. Apa kau sedang membicarakan dirimu sendiri? Atau putrimu sendiri Xiongyan? Ibu benar. Jika Xiongyan pindah lebih awal, mungkin kita bisa mempertahankan rumah ini. Jika putri kandung tidak bisa, seorang putri baptis bisa. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ibu tolong jangan banyak bicara. Kau pengkhianat. Kian, meskipun ibuku meminjam uang darimu tanpa izinku, aku tetap ingin berterima kasih padamu karena telah meminjamkan uang kepada keluarga kami di saat kami membutuhkan. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, keluarga kami sedang kacau saat ini. Sebaiknya kamu. Rumah kakak berantakan, hanya kekurangan seseorang untuk mengelolanya. Aku pindah pertama-tama untuk merawat ibu baptis. Dan kedua untuk dengan benar membantumu mengelola rumah ini, agar beberapa orang luar tidak memanfaatkan situasi. Kian, aku akan mengembalikan uangmu secepat mungkin. Sungguh tidak nyaman bagimu untuk tinggal di sini. Bagaimana bisa tidak nyaman? Apakah karena dia? Guru berkata bahwa siapapun yang bermarga Qin adalah kutukan bagi keluarga Zhong kita. Sejak kakak dan dia menikah, keluarga kita mengalami nasib buruk yang tak ada habisnya. Aku pikir dialah yang seharusnya pergi. Jika kau mengakuiku sebagai ibumu, cepat ceraikan wanita pembawa sial ini. Jangan khawatir, kali ini aku pasti akan membuat mereka bercerai. Tapi, Qinke, terikat dengan pekerjaan kakak. Bukankah itu akan menyulitkan dia? Setelah kejadian ini, dia telah melihat warna asli Qinke. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Selama kamu berusaha sedikit lebih keras, kamu tahu, Zhongyi itu orangnya pendiam kan? Kamu harus lebih proaktif. Ibu, aku mengerti. The film was translated and narrated by M Media. Halo, Min Yuan. Bagaimana perkembangannya? Bagus. Kita bisa bersiap untuk menutup jaring. Ibu, coba ini. Ini dari Malaysia. Sarang burung walet yang dapat dilacak impor. Barang sebagus ini pasti mahal kan? Apa maksudmu mahal atau tidak? Selama ibu baptis menyukainya, layak menghabiskan uang berapapun. Aku tidak menyangka akan memiliki keberuntungan seperti itu. Tidak seperti masakan beberapa orang. Itu hanya kekacauan yang tidak jelas, seperti daging babi rebus dengan bihun. Atau bungkusan nasi. Itu seperti makanan babi. Dikirim jauh-jauh dari Malaysia. Bukankah itu setengah pon bahan pengawet? Aku khawatir, itu sudah lama basi. Aku lebih baik makan pengawet mahal. Itu lebih baik daripada kamu makan makanan babi. Baiklah makan setengah pon bahan pengawet. Tidak akan busuk selama 1000 tahun. Hemat biaya membeli Gucci. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku akan membangunkan Sisi. Kian, ambilkan semangkuk sarang burung untuk kakakmu. Kakak, bangun. Apa yang sedang kamu lakukan? Maaf kakak. Kakak, aku tidak sengaja. Keluar. Aku menyukaimu sejak aku kecil. Mengapa kau tidak pernah melihatku? Keluar. Sungguh adegan cinta yang menyentuh. Tetapi tingkat keintiman ini, apakah ini sesuatu yang bisa aku tonton secara gratis? Jangan salah paham, kami tidak melakukan apapun. Aku tidak peduli apakah kau melakukannya atau tidak. Aku hanya ingin mengingatkanmu, Sisi masih di rumah. Qinke. Biar aku terus terang. Qinke, aku ingin kamu menceraikan Zhongyi. Tidak masalah, penuhi saja 3 syaratku. Uang dan rumah itu, kamu tidak bisa mengambilnya. Sisi adalah cucu perempuanku. Tentu saja dia harus tinggal bersamaku. Aku percaya Kian akan memperlakukannya dengan baik. Sudah bertingkah seperti nyonya muda. Karakter sepertimu dengan otak kecil jarang ditemukan saat ini. Roda waktu yang terus berputar belum mengoptimalkanmu. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Aku akan menanggung krisis keluarga Zhong. Aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal dan pergi lebih awal. Apa kau bahkan meminta pendapatku? Diam jika dia tinggal lebih lama lagi. Cepat atau lambat aku akan dibuat marah sampai mati olehnya. Baik Kian,
Kau bilang akan mengurus 3 juta itu. Aku khawatir kau tidak punya kemampuan itu. Lalu Chan, keluarga baik kami masih bisa mendapatkan uang tunai 3 juta. Kami bisa mengambilnya. Sekarang bicaranya besar sekali. Kepalamu akan berdenging saat ditampar nanti. Baik Kian keluar sini. Kakak perempuan. Ada apa? Ada apa? Kian menyalahgunakan 3 juta uang tunai dari perusahaan. Sekarang gaji karyawan hampir tidak bisa dibayar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, kami memiliki hampir 10 juta uang tunai di rekening kami. Bagaimana mungkin itu tidak cukup? Bagaimana mungkin? Kamu kenal Yang Mingyuan dari perusahaan modal Ventura kan? Dia menarik investasinya. Semua uang kita digunakan untuk menutupi lubang itu. Katakan, kemana kamu menggunakan 3 juta itu? Aku. Sesuatu terjadi di keluargaku. Kian membantu kami. Aku memberikan uang itu padamu. Lalu di mana uangnya? Uangnya masih ada di rekeningku. Aku akan mentransfernya besok. Jongye, kau ini sesuatu sekali. Kau membuat dirimu sendiri dalam masalah dan membuat Kianku membayarnya. Apakah kau ini seorang pria? Kau tidak bisa mengatakan itu. Aku benar-benar menganggap Kian sebagai bagian dari diriku sendiri. Sudah seharusnya keluarga saling membantu. Siapa yang keluarga denganmu? Putramu punya istri. Kau memperlakukan Kianku seperti ini. Bagaimana dia bisa menghadapi siapapun di masa depan? Maafkan aku tidak bisa menahan diri untuk bergosip. Aku akan mencoba untuk lebih tenang. Keke, kau dan Yang Mingyuan berteman kan? Teman-teman dalam dialek Cina Timur Laut, sahabat dalam dialek Beijing. Aku tidak tahu apa sebutannya dalam dialek Shanghai. Itu bagus. Bisakah kau berbicara dengan Tuan Yang untukku? Memintanya untuk tidak menarik investasinya, oke? Itu keputusan bisnisnya. Bagaimana aku bisa ikut campur? Tolong Bibi mohon padamu. Ibu jangan memohon padanya. Bahkan jika keluarga kita bangkrut, bahkan jika kita tidak punya apa-apa lagi, kita tidak membutuhkan bantuannya. Kau memukulku untuknya. Diam, ini semua salahmu. Keke, lihat, aku sudah memukulnya. Aku sudah memarahinya. Bisakah kau tolong bicara dengannya untukku? Aku akan mencoba. Berhasil atau tidak aku tidak peduli. Kata-katamu sudah cukup sayang. Pulanglah bersamaku. Cepat transfer uangnya kembali padaku. Kita kehilangan rumah lagi. Apa kau tahu apa namanya ini? Penyihir tua itu telah mengucapkan kutukan terakhir. Tak terduga. Kinka, aku benar-benar putus asa. Bisakah kamu membantuku? Kau tahu syarat-syaratku. Aku tidak bisa menyerahkan saham perusahaan. Aku juga tidak bisa memberikan sisi kepadamu. Tapi rumah ini milikmu, kamu sudah melunasinya. Aku bisa mengalihkan kepemilikannya kepadamu. Jika kamu tidak setuju, aku bisa membawa ibuku dan Sisi ke hotel. Bagaimanapun juga aku punya diskon karyawan. Gaji bulanku masih bisa menutupinya. Kau seperti babi mati tidak takut air mendidih ya? Dulu aku pikir kau lemah. Tapi sekarang aku lihat kau cukup licik. Tidak perlu tes DNA. Kalian berdua sudah pasti ibu dan anak. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan, asalkan kamu membantuku. Penyakit Sisi tidak cocok untuk lingkungan yang tidak dikenal. Baiklah, ingat ini. Kau sekarang tinggal di rumahku. Jika kau membuat masalah lagi, kau akan tidur di bawah jembatan. Terima kasih banyak kali ini. Meskipun itu bukan kesuksesan penuh, setidaknya aku mendapatkan kembali rumah adikku. Aku mendapatkannya kembali. Bukan apa-apa. Tapi jangan terlalu mengkhawatirkanku. Ikuti saja rencana perusahaan. Kolaborasi dengan keluarga Bai harus dilanjutkan. Ini sudah dilanjutkan. Tapi maksudku adalah, itu dilanjutkan karena kamu datang padaku. Baik Kian itu, dia seharusnya tidak berani mengganggumu lagi. Keke, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Aku ada pertemuan keluarga besok. Karena kita adalah keluarga. Ikutlah denganku. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku akan membiarkan semua orang mengkritikmu bersama-sama. Apa yang dilakukan si penyu tua ini sekarang? Mungkinkah Geng Bibi dan nenek itu lagi? Ibu, aku ada urusan besok. Aku ibumu ini telah mengambil inisiatif untuk berbaikan. Dan kau bahkan tidak memberiku sedikit muka. Apakah kau masih jual mahal? Baiklah, aku akan pergi bersamamu besok. Kenapa kau masuk begitu saja seperti itu? Kita semua tinggal di kota metropolitan sekarang. Kita harus punya gaya. Aku sedang dalam masa jayaku. Aku akan terlihat bagus, bahkan dalam karung goni. Tidak seperti kalian yang tidak punya banyak tahun tersisa. Nikmati saja selagi bisa. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Mengutuk orang untuk mati begitu kau keluar. Aku mengutukmu untuk mati. Kalau begitu hidupmu terlalu rapuh. Jangan berdebat dengan menantuku. Mulutnya tajam. Aku akan memesan.
4 porsi abalon dingin dengan sake. 1 porsi sup ikan trout. Raw kepiting mereka juga sangat enak. Dan 4 kepiting sungai Yangtze. Kenapa kau memesan semua daging? Aku sedang mengalami gangguan pencernaan akhir-akhir ini. Aku akan memesan sesuatu yang vegetarian. 1 porsi agaricus blasi dengan sup jamur bambu. Lakukan pemesanan. Bibi ketiga dan bibi keenammu. Keduanya adalah ahli makanan. Tidak perlu melihat. Tidak ada gunanya mencari. Itu tidak akan sesuai dengan selera mereka. Zaman benar-benar telah berubah. Kembali di generasi kita. Generasi yang lebih muda harus menyajikan teh dan air. Jadi hari ini, mari kita ikuti aturan generasi kalian. Benarkah? Benarkah? Itu bagus. Aku lihat menantumu. Tidak sulit diatur. Menurut aturan lama, generasi yang lebih muda harus melayani yang lebih tua. Dan yang lebih tua harus melindungi generasi yang lebih muda. Seperti pohon besar. Melindungi generasi yang lebih muda dari angin dan hujan kan? Tentu saja. Totalnya 18.600 yuan. Siapa yang akan membayar? Bibi ketiga. Kau memiliki senioritas tertinggi di antara kita. Terima kasih. Tidak mungkin, Milen. Bukankah kau bilang kau akan membuat menantu perempuanmu membayar? Ibu, apakah bibi ketiga mengatakan yang sebenarnya? Bibi ketiga kau tidak mampu kan? Tidak mampu dan masih mengundang orang untuk makan malam. Aku benar-benar kasihan pada tulang-tulang tuamu. Berapa banyak mangkuk yang harus kau cuci untuk mendapatkan kembali kebebasanmu? Baiklah, aku ada urusan. Aku tidak akan menemani kalian semua. Kau memeras aku. Ada yang aneh dengan ekspresi itu. Aku hidup seperti tikus di jalanan. Dia baik-baik saja. Memegang ponsel terbaru. Apa maksudmu? Kau menipuku. Baiklah, sampai jumpa di tempat parkir nanti. Dia diperas. Kakak ipar lama tidak bertemu. Bagaimana bisa Wang Dabao adalah dia? Bukankah sudah kubilang untuk menjauh sejauh mungkin, bangkit dari kematian? Sejak kakakku bertukar tempat, hidup tidak mudah. Jadi aku datang ke kakak ipar untuk memikirkan solusi. Kakak ipar masih tahu bagaimana cara merawat orang. Bajingan akan kubunuh kau. Kau bajingan pergi ke neraka. Siapa itu? Xiongyan. Ini tidak mudah. Main-main dengan wanita itu, Kinka. Kau masih ingat namaku? Berikan aku uangnya. Aku tidak punya uang. Kau menipuku dengan begitu banyak uang dan kau bilang kau tidak punya? Ikut aku ke kantor polisi. Tidak, lepaskan. Kinka menyuruhku menjebakmu. Aku tidak mendapatkan 1 sen pun. Apa yang kau katakan? Dia bilang bahwa uang yang kau dan ibumu punya adalah semua uang tutup mulut dari kematian kakaknya. Dia menyuruhku untuk mengaturnya. Aku tidak mendapat 1 sen pun. Dia menyuruhmu untuk menipu jadi kau menipu. Pernahkah kau berpikir tentang betapa sengsaranya aku? Aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri. Bagaimana aku bisa mengurusmu? Wang Dabao, pernahkah kau mencintaiku? Pernahkah kau mendengar pepatah? Suami dan istri adalah burung di hutan yang sama. Ketika bencana melanda mereka terbang terpisah. Belum lagi kita belum menikah. Kita paling bantar. Partner ranjang. Kau tidak akan membiarkanku memiliki kehidupan yang baik. Aku juga tidak akan membiarkanmu memiliki kehidupan yang baik. Reformasi ini sangat berhasil. Keuntungan keseluruhan meningkat sebesar 30%. Bonus yang dijanjikan. Tidak kurang sepeser pun. Tapi ada satu manajer. Yang hotelnya tidak hanya tidak untung. Tetapi juga menurun 3 poin persentase. Xiongye, apa yang terjadi? Hotel-hotelku, lokasi dan fasilitasnya tidak sebagus milik mereka. Tidak mungkin. Hotel-hotelmu semua berada di area turis. Dan sekarang sedang musim puncak. Ini adalah waktu terbaik untuk pendapatan. Kalian melakukan promosi online dan aktivitas diskon. Tentu saja aku tidak bisa bersaing denganmu. Kau tidak punya ide pemasaran yang bagus. Jadi kau menyalahkan orang lain karena pintar. Sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya. Kau punya 2 pilihan. 1 diberhentikan. Perusahaan akan memberikan kompensasi sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Tentu saja kau berhak untuk mempertahankan sahammu. Yang kedua, secara sukarela, menerima pemotongan gaji dan penurunan jabatan.
Kinka jangan bertindak terlalu jauh. Perusahaan punya aturannya sendiri. Jangan gunakan hubungan pribadi untuk menyandera aku. Apa kau benar-benar akan mendengarkannya? Aku adalah pemegang saham lama perusahaan ini. Jangan lupa, kita bisa memberikan suara bersama untuk menyingkirkan ketua ini. Sejak Che Eosion dan Che Eoki mengambil alih, pendapatan semua orang telah meningkat. Uang sungguhan mengalir seperti air ke dalam saku. Orang-orang di bawah tidak mengeluh. Mengapa memecatnya? Tepat sekali. Tuan Qin melakukannya dengan cukup baik. Kau pilih. Aku memilih pemotongan gaji dan penurunan jabatan. Tolong Nona. Saya punya penyakit hati. Tidak ada pekerjaan adalah hukuman mati. Setiap ketidakadilan ada pelakunya. Siapapun yang membuatmu menderita, pergilah cari mereka. Jangan berikan aku omong kosong pengalihan panggilan itu. Saya tidak punya pilihan lain. Bawa saja saya. Saya pikir dia cukup menyedihkan. Kenapa kita tidak saja? Kenapa kau bertingkah seperti orang bodoh? Bukankah kau yang menderita terakhir kali? Bukankah seharusnya kau berada di penjara? Bagaimana kau bisa keluar? Lide mencuri uang itu. Mengambil uang itu dan mempertaruhkannya sampai habis. Saya tidak menghabiskan sepeser pun. Saya ditahan selama sebulan dan kemudian dibebaskan. Apa yang kau lihat? Apa aku harus bertepuk tangan untukmu? Katakan kau hebat. Kita semua adalah keluarga. Dia tampak cukup menyedihkan. Kita tidak bisa terlalu tidak berperasaan. Bagaimana saya akan menghadapi siapapun di rumah? Kalau begitu, mulai sekarang gajinya akan dipotong dari pensiunmu. Ini, kau lihat, ibuku tidak setuju. Kapan saya bilang saya tidak setuju? Baiklah. Kalau begitu mari kita tetapkan beberapa aturan dasar. Kamu tidak boleh pergi ke kamar Sisi lagi. Aku tahu, aku tahu. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku membersihkan debu untukmu. Keluar. Aku tidak membutuhkanmu untuk membersihkan kamarku. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi sekarang. Bibi saya sudah bertanya. Untuk pengalihan properti, kehadiran Anda tidak diperlukan. Ambil ini. Anda dapat mengalihkan rumah itu ke nama Anda. Benarkah? Tentu saja, Bibi. Anda telah menerimaku. Aku harus membantumu. Keluarga tetap yang paling bisa diandalkan. Kamu sudah kembali. Aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Apakah rumah itu atas nama Anda? Tidak, aku memindahkannya ke nama Sisi. Mengapa Anda mengalihkannya ke nama seorang anak? Untuk mencegah seseorang mengincar itu. Dan sebelum aku memindahkannya, aku juga sudah melegalkannya. Saat Sisi berusia 18 tahun, dia akan memiliki hak untuk menangani rumah ini sendiri. Jetiko menjagaku. Aku berjaga-jaga terhadap siapapun yang punya niat buruk. Bukankah kalian berdua berdiri di sini dihukum? Sadarlah sedikit. Sisi bilang, dia ingin menanam stroberi di sini. Kalian berdua serahkan bijinya padaku. Dan pupuk. Gila. Kenapa kalian berdua begitu kasar? Hati-hati. Bagaimana bisa ada lubang di sini? Aku ingin membuat taman cikum sebelumnya, tapi gagal dan aku tidak punya waktu untuk mengurusnya. Jadi aku biarkan saja. Permisi kalian berdua. Saya pikir Anda sengaja tidak mengingatkan kami. Saat kamu mengambil KTP-ku, kamu juga sengaja tidak mengingatkanku. Ya ampun, ya ampun. Tunggu saja. Kau telah menyakiti Lidi dan aku. Aku akan mengambil nyawamu kali ini. Aku tidak bisa mencekiknya sampai mati. Jadi apa yang harus kulakukan? Anak itu diculik setelah 20 tahun ajukan kasus penculikan anak. Benar. Aku bisa membiarkannya tersesat. Tidak masalah sama sekali. Jika dia tersesat sendiri, dia hanya seorang gadis bisu kecil. Tidak bisa bicara, tidak bisa bertanya, tidak bisa membaca. Dia pasti tidak akan bisa menemukan jalan kembali. Bibi Sisi pergi ke rumah sakit untuk mengambil obatmu. Kamu diam saja di kamarmu untuk sementara waktu. Jangan pergi kemana-mana, mengerti? Jika Wang Hongmei itu ingin masuk, kamu kunci pintunya. Jangan biarkan dia masuk. Mengerti? Cepat kembali. Sisi. Akhirnya, kamu mau bicara dengan Bibi. Sisi sangat baik. Bibi akan kembali segera setelah mendapatkan obatnya. Teruslah menggambar.
Bibi, pasti sangat sulit bagimu untuk dikurung di rumah setiap hari. Aku akan mengajakmu keluar berbelanja. Kita tidak bisa membeli apapun, bahkan jika kita pergi berbelanja. Kita tidak punya uang. Ken meninggalkanku. Uang belanja bulanan. Anda bisa keluar dan membeli barang. Selain itu, jika sudah habis, aku akan memintanya lagi. Dia tidak bisa membiarkan seluruh keluarga kita kelaparan, kan? Dia tidak peduli tentang kita. Dia juga peduli tentang Sisi. Itu benar. Berbicara tentang Sisi, mari kita ajak dia bersama kita. Anak yang masih kecil, tidak aman di rumah sendirian. Kalau begitu mari kita ajak dia bersama kita. Nyonya, Anda memiliki mata yang bagus. Barisan ini adalah semua produk baru kami musim ini. Begitu, tidak heran terlihat sangat bagus. Coba beberapa lagi. Aku ingin mencobanya. Ya, Anda harus memakai pakaiannya untuk melihat apakah itu cocok. Bibi, yang ini juga cocok untukmu. Cepat coba. Apakah ini terlalu berlebihan? Ken sangat kaya. Apa salahnya membelikanmu beberapa pakaian? Selain itu, setelah Anda selesai berbelanja, kita juga akan membelikan Sisi beberapa. Maka dia akan dengan patuh membayar. Itu benar. Kita hanya akan mengatakan pakaian anak-anak itu mahal. Lagi pula itu semua uang kita sendiri. Jika Anda tidak menghabiskannya, apakah Anda akan membiarkan Ken menghabiskannya? Masuk akal. Cerewet. Aku akan pergi mencobanya. Pergi coba, Bibi. Aku akan mengajak Sisi membeli teh susu. Baiklah. Sisi ikut denganku, oke? Pakainya semua robek. Dasar anak kecil. Bibi akan mengajakmu membeli sesuatu yang enak. Kenapa kau menarik Nana? Benar. Pergi dengan Bibi. Kenapa kau tidak mendengarkan Nana? Kedua ini juga akan terlihat bagus untukmu. Baiklah, itu benar-benar melengkapi warna kulitmu. Kamu tetap di sini. Aku akan pergi mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Apa kau buta? Jangan menghalangi jalan. Wang Hongmei, kau sangat kejam. Kau benar-benar ingin meninggalkan Sisi. Zhongyan, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau tidak perlu gugup. Aku tidak di sini untuk mengungkapmu. Aku di sini untuk membantumu. Tolong aku. Kau datang tepat waktu. Bantu aku melihat mana yang lebih bagus, yang merah atau yang hitam. Itu tidak baik. Sisi hilang. Apa? Bagaimana Sisi bisa hilang? Dosa apa yang telah kulakukan? Bibi, jangan sedih. Hati-hati, kau akan membuat dirimu sakit karena khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Sisi adalah cucuku. Aku hanya pergi mencoba beberapa pakaian. Bagaimana dia bisa tersesat? Ini semua salahku. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, Bibi. Jika ada yang patut disalahkan itu adalah anak itu, dia terlalu nakal. Kamu yang nakal. Apa kau gila? Memukulmu masih dianggap ringan. Kamu membawa Sisi keluar dan tidak menjaganya. Bagaimana bisa aku berakhir dengan reinkarnasi tidak berguna ini? Menjijikan, bermata, dan bermulut bengkok. Kin, tenanglah. Renyahlah, putrimu sendiri hilang. Dan kamu tidak keluar mencarinya. Malah di sini membelanya. Beraninya kau menyuruhku untuk tenang. Apakah keluarga Songmu sedingin ini? Sisi juga cucuku. Hancur hatiku karena dia hilang. Bukankah polisi sedang mencarinya? Wang Milan, biar aku beritahu. Jika terjadi sesuatu pada Sisi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kinka. Aku sudah memeriksa rekaman pengawas di sekitar sini. Sisi terlihat berjalan ke sini, tapi tidak ada pengawasan di dalam. Jadi kami tidak tahu kemana dia pergi. Kamu benar-benar tenang. Kamu bahkan bisa menganalisisnya dengan sangat jelas. Aku adalah ayah Sisi. Di dunia ini, tidak ada yang lebih mencintainya daripada aku. Tidak ada yang lebih mengkhawatirkannya daripada aku. Jangan khawatir. Taman terapisku berkata bahwa anak-anak dengan penyakit dan gangguan psikologis harus memakai jam tangan telepon. Terakhir kali kita bertemu, aku memakaikannya satu untuknya. Kita bisa menemukannya dengan melacaknya. Untunglah kamu memikirkan itu. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sisi bukanlah anak yang berlarian dan membuat masalah. Bagaimana dia bisa tersesat? Aku melihat rekaman pengawasannya. Wang Hongmi membawanya ke dalam gang. Kita tidak bisa mengesampingkan penelantaran yang disengaja. Dia bibinya Sisi.
Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Awalnya, aku berpikir bahwa keburukan hanyalah bagian dari kepribadian mereka. Tetapi keluarga mereka busuk sampai ke akar-akarnya dan diturunkan dari generasi ke generasi. Mari kita tetap pada fakta. Jangan selalu menyeret keluarga ke dalam hal ini. Baiklah, Aku tidak memelintir kepala keluargamu. Itu sudah memberi kalian muka. Beraninya kau memanjat tiang. Penilaian moral macam apa yang sedang kau mainkan denganku? Keluar dari mobil jika kau terus mengomel. Ini dia. Bukankah ini hotel keluargaku? Berapa The film harga was yang bagus? translated and narrated by M Media. 3 juta. 3 juta hanya cukup untuk melunasi hutang. Aku tidak bisa tidak mendapatkan apa-apa. Apakah itu terlalu banyak? Apakah mereka akan memanggil polisi? Ini sangat menjengkelkan. Xiong Yan membuka pintu. Xiong Yan membuka pintu. Sialan, bagaimana mereka menemukan kita? Kamu tidak apa-apa. Kamu terluka. Beginikah caramu bertindak sebagai bibi? Kau bahkan menculik keponakanmu sendiri? Aku tidak. berhenti memukulku. Ini pasti kesalahpahaman. Ya. Aku sedang berjalan-jalan di luar dan melihat Sisi. Aku melihatnya sendirian. Jadi aku membawanya kembali. Lebih baik daripada dia sendirian. Berkeliaran di luar kan? Berhenti berbohong. Mulutmu seperti cerobong asap. Merokok sepanjang hari. Kau berani mengatakan apa saja? Karena kamu sudah menemukan Sisi. Mengapa kamu tidak membawanya pulang? Dia mencuri barang-barang Mami dan tidak berani pulang. Aku rasa ini benar-benar kesalahpahaman. Dia menyebabkan keluarga kami kehilangan rumah. Tentu saja dia tidak akan berani pulang. Kau percaya semua yang dia katakan. Jika otakmu tidak berfungsi, diam saja. Kau idiot. Bahkan penipu telekomunikasi. Tidak akan berani berbicara omong kosong sepertimu. Karena Sisi sudah ditemukan. Mari kita pulang. Aku rasa Sisi terlihat kurang baik. Mari kita antar dia pulang untuk istirahat dulu. Mari kita pulang dulu. Biaya kamar Stongyan selama beberapa hari ini akan dipotong dari gajimu. Ayo pergi. Sisi, kenapa kamu pergi ke gang hari ini? Apakah itu Wang Hongmi? Bagaimana dengan Bibi Xiongyan? Mereka bersekongkol kan? Dua hal berbahaya. Aku akan membuat kalian semua keluar. Haruskah kita menggambar bulan kecil lagi? Baiklah, lihat bulan yang terang. Halo. Baiklah, aku mengerti. Ibu, bisakah kamu menjaga Sisi untukku? Aku ada pekerjaan yang harus dilakukan. Bibi pergi bermain mahjong. Aku akan melakukannya. Sayang, kalau begitu kamu bermain sendiri sebentar. Ayah akan bekerja. Apa si kecil numpang makan ini benar-benar tidak bisa bicara? Aku harus mencoba. Jangan beritahu siapapun bahwa aku membuangnya. Hei anak bisu. Kau tersesat hari itu kan? Mengangguk jika kau mengerti. Apa kau tuli? Aku sedang bicara denganmu. Kau tidak mengerti bahasa manusia ya? Ingat, tidak peduli siapa yang bertanya padamu. Kau harus mengatakan kau pergi ke sana sendiri. Apa kau mengerti? Dasar anak nakal. Kau berani memukulku? Kenapa kau meratap seperti itu? Sangat tidak beruntung. Bibi, kau sudah kembali. Apa? Nasib buruk hari ini ya? Jangan sebut itu, jangan sebut itu. Bibi ketigamu memenangkan semuanya. Apa kau lupa apa yang dikatakan guru? Sisi dan ibunya Sisi. Horoskop mereka bertentangan denganmu. Tangisannya seperti ini. Aku khawatir itu merusak keberuntunganmu. Benar, aku pikir dia memang mengatakan sesuatu seperti itu. Berhenti menangis, masuk ke dalam dan temui ayahmu. Jika kau terus menangis, kekayaanku akan terkuras habis olehmu. Kau pikir dia akan menangis? Kenapa dia tidak bisa bicara? Dulu dia bisa bicara. Setelah ibunya yang tidak berguna itu meninggal, dia menolak untuk bicara. Tapi kami sudah membawanya ke dokter.
Mereka mengatakan sesuatu tentang trauma psikologis. Penyakit mental. Bagaimana bisa seorang anak memiliki begitu banyak masalah? Bukankah itu penyakit mental? Dia tetap cucuku. Bagaimana aku bisa membicarakannya seperti itu? Kau tidak bisa membicarakannya seperti itu. Lagi pula kemana aku harus mengirimnya? Kirim dia pergi. Jika orang-orang tahu bahwa kami memiliki anak dengan gangguan jiwa di keluarga kami, mereka akan menertawakan kami. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dia cucuku bagaimanapun juga. Aku tidak bisa begitu saja membuangnya kan? Aku bilang, kita sebaiknya mencari kerabat di pedesaan dan berikan dia. Kau selalu bisa memiliki cucu laki-laki lagi. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Dia tetap cucuku. Tidak peduli seburuk apa dia. Aku bisa memarahinya, tetapi bagaimana aku bisa membuangnya? Ibu, apakah itu Sisi yang menangis tadi? Kau pergi bekerja. Sisi merindukanmu. Dia sangat merindukanmu hingga dia menangis. Sisi, kenapa kamu menangis? Apa kamu memukul Sisi? Aku tidak mencubitnya. Jadi itu mencubit. Kau tidak punya bukti, jangan memfitnahku. Katakan padaku yang sebenarnya, apa kau mencubit Sisi atau tidak? Dia jatuh, aku mencoba menariknya ke atas. Aku orang yang kasar, kau tahu itu? Aku tidak bisa menahannya jika aku kuat. Tidak ada bukti untuk ini. Mengapa kita tidak melupakannya saja? Jadi, jika bukan tubuhmu yang dicubit, kamu tidak akan tahu sakitnya kan? Sakit ya? Kamu kuat, kamu bisa menerimanya. Bagaimana dengan Sisi? Tunggu saja, aku akan mencari buktinya. Ayo, Sisi. Tolong aku. Taman kanak-kanak tutup pada hari Minggu. Aku membantu ibu dengan pekerjaan rumah. Apakah itu, Sisi? Sisi. Ayah bertanya padamu. Hari ini, kamu bilang bibi keduamu Wang Hongmei mencubitmu. Apakah itu benar? Atau kamu mengada-ada? Itu pasti menyakitkan Sisi. Bibi, sarang burung waletmu sudah datang. Kenapa sarang burung waletnya terlihat berbeda belakangan ini? Bibi, apa yang dulu kau makan adalah sarang burung walet Indonesia. Sekarang aku sudah menggantinya ke sarang burung walet gua Malaysia. Meskipun ini sedikit lebih mahal, rasanya lebih enak, dan warnanya lebih putih. Kelihatannya cukup bagus. Bukankah begitu? Lem dan pemutih. Bahkan pecahan kaca pun bisa diubah menjadi giok putih. Apalagi sarang burung. Apa kau pikir kau masih muda? Dan aku tidak membuatnya untukmu. Jadi kau merasa tidak seimbang? Jangan pedulikan dia. Dia tidak pernah memiliki sesuatu yang baik. Bahkan, jika kamu membuatnya untukku, aku tidak akan berani memakannya. Aku khawatir setelah meminum semangkuk itu, lem dan pemutih, aku akan langsung berubah dari orang berkulit kuning berambut hitam menjadi mayat putih kering. Mutasi spesies total. Kelainan genetik. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan terlalu negatif di pagi hari. Aku jujur. Nenek Sisi berubah menjadi wanita tua putih keriput. Aku harus menghentikannya. Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Jangan bersikap sinis. Malaysia tanda tanya. Sarang burung milikmu ini adalah produk tanpa 3 jaminan dari pabrik yang tidak diketahui. 30 yuan sejin. Kalau menurutku, lebih baik kamu minum lem saja, lebih murah. Apa yang terjadi? Pedagang tidak bermoral itu pasti telah menipuku. Aku akan pergi mencarinya sore ini. Dan buku rekening ini, kamu sendiri yang menulisnya kan? Dasar bodoh tua. Begitu banyak trik di lengan bajumu. Menjual barang inferior sebagai barang superior. Melaporkan harga palsu. Kamu sudah mengantongi lebih dari 10.000 yuan. Secara pribadi kan, aku dengan baik hati menerimamu. Dan kau berani melakukan ini padaku. Bibi Lida sekarang di penjara. Dia di penjara, tapi aku masih di luar sini. Para penagih utang itu terus mengejarku. Aku tidak punya pilihan. Bibi,
Bahkan jika kamu tidak punya pilihan, kamu tidak bisa memberi ibuku Len untuk diminum. Jangan berlutut setiap kali terjadi sesuatu. Tempurung lututmu. Sudah cukup menderita karenamu, demi hubungan kekeluargaan kita. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan memanggil polisi. Keluar saja. Beraninya kau menendangku saat aku sedang jatuh. Apa kau percaya aku akan memberitahumu segalanya? Diam. Kaulah yang kehilangan Sisi. Dan kau menipu Mami dengan barang palsu. Sekarang kau berani melemparkan kotoran padaku. Song yang jangan khawatir. Biarkan sepupu Hong Mi menyelesaikan. Mengapa aku harus mendengarkannya? Aku mengusirnya. Pergi. Lepaskan aku. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini, kau mengambil Sisi. Masih mencoba memeras. Ini keterlaluan, kau berani memukulku? Ibu, tolong aku, lepaskan, Hong Mi. Hong Mi, lepaskan. Berhenti menonton dan bubarkan diri. Tidak menonton perkelahian yang bagus membuatmu bodoh, lagi pula aku tidak punya kekuatan untuk memisahkan mereka. Hong Mi, lepaskan. Lebih baik kau pergi dengan tenang, atau aku akan memanggil polisi dan melaporkan akuntansi curangmu, menggelapkan lebih dari 10.000 yuan dari keluargaku. Itu sudah cukup untuk menjebloskanmu ke penjara. Menculik anak adalah kejahatan. Aku bibinya Sisi. Aku membawanya keluar untuk bermain, dan aku tidak menjualnya. Kau... Biarkan ibu melihatmu. Kenapa kalian berkelahi? Baiklah, aku akan pergi. Aku sudah selesai bertengkar, tidak ada gunanya. Biar aku menyemangatimu. Pergi saja. Anggap saja aku tidak punya saudara seperti kau. Sakitkah? Suong Yan, apa yang kamu katakan tentang Sisi barusan? Tentang apa itu tadi? Aku tidak mendengar dengan jelas. Mengadu domba kita untuk saling bertengkar ya? Tunggu saja. Ibu. Saat kau tertidur, aku menggunakan jarimu untuk membuat sidik jari. Aku takut untuk kembali. Aku takut kau akan memarahiku. Anak bodoh. Bagus kau sudah kembali. Jangan membuat masalah lagi. Hiduplah dengan tenang saja. Pacar kaya rayamu itu? Apa yang terjadi padanya? Pacar kaya yang mana? Dia hanya penipu yang berpura-pura kaya. Aku tertipu kali ini. Itu dia dan Kinke. Wanita itu bekerja sama untuk menjebakku. Bagaimana bisa Kinke melakukan ini? Selalu bersekongkol dengan orang luar untuk menindas keluarganya sendiri. Dia menggunakan kejadian ini untuk mengambil rumah kita. Kita tidak bisa mengalahkan Kinke. Pekerjaan kakakmu masih ada di tangannya. Beberapa waktu lalu, dia mendapat demosi dan pemotongan gaji. Bukankah dia hanya bersikap tangguh karena dia punya uang, jika kita bisa mendapatkan uangnya? Bagaimana? Bukankah dia menikah dengan saudaraku? Lalu uangnya penghasilannya? Bukankah seharusnya setengahnya menjadi milik saudaraku? Mengapa dia harus menyimpannya sendiri? Benar, kenapa aku tidak memikirkan itu? Aku akan mencari pengacara yang dapat diandalkan. Dan mendapatkan uangnya. Nonakin menurut hukum perkawinan. Pokokmu adalah properti pranikahmu. Tetapi hasil investasi Anda adalah properti bersama Anda dan Tuan Sean. Tindakan Anda yang secara eksklusif menyimpan penghasilan merupakan pelanggaran. Bahkan dengan hati jahat pun, kamu tidak bisa mengakali. Serigala jahat besar berbulu domba. Bahkan menemukan pengacara ya? Pengacara berbicara secara formal di sini. Kami secara hukum meminta Anda mengembalikan penghasilan itu. Apa kau ingin melanggar hukum? Kupikir kamu adalah seorang penipu Sungai Qinhuai. Hanya mampu menyanyikan lagu-lagu cabul dan ayat-ayat mesum. Aku tidak menyangka kamu bisa mengucapkan beberapa kata serius. Kau. Nona Kier, kami berbicara dengan Anda dengan ketulusan dan dasar hukum. Saya harap Anda akan bekerja sama jika ini meningkat menjadi litigasi. Itu tidak akan terlihat bagus untuk kedua keluarga, kan? Jangan buang-buang napas padanya. Ken kembalikan uangnya. Atau kita akan bertemu di pengadilan. Sampai jumpa di pengadilan. Takut sekarang. Aku khawatir kamu akan menangis di pengadilan setelah kalah dalam kasus ini. Yang kau punya hanya lidah yang tajam.
Kamu seorang profesional. Jadi aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Perjanjian pranikah. Sebelum menikah, Xiongye dan aku menandatangani perjanjian pranikah. Properti pribadiku dan semua pendapatan yang dihasilkan darinya sepenuhnya milikku dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiongmu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengajukan verifikasi tulisan tangan. Dalam hal itu, aku tidak akan mengganggumu lebih lama lagi. Berhenti menyombongkan diri. Uang diperoleh melalui usaha sendiri. Selalu mengincar kantong orang lain. Kalian berdua sebaiknya mengemis di jalanan. Ibu, menikahi menantu perempuan ini adalah sebuah kerugian. Tidak sepeser pun. Keluarga kita terus kehilangan uang. Kehidupan macam apa ini? Karena kita tidak bisa mendapatkannya secara hukum. Kita bisa menghancurkannya secara moral. Apa maksudmu? Ibu, opini publik adalah kekuatan yang dahsyat. Pada pertemuan baru-baru ini, hotel-hotel jaringan Huaxia kembali menghasilkan keuntungan. Itu menunjukkan kerja keras semua orang. Jadi aku telah memutuskan bonus tahunan tahun ini akan menjadi 1,5 kali lipat dari jumlah semula. Sejak ketua Qin tiba, perusahaan kami menjadi hidup. Apa yang kamu lakukan di sini? CEO mungkin menindas kami ibu dan anak. Mencoba membuat kami kelaparan sampai mati. Orang tua bawa aku pergi. Menantu perempuanku membunuhku. Lihat perusahaanmu. Begitu besar dan megah. Menantu perempuanmu yang baik tidak memberikan sepeser pun kepada keluarga. Bagaimana aku harus hidup? Ibu, apa ini? Aku masih di sini. Kau belum memberikan uang kepada keluarga selama 2 bulan. Jangan bicara omong kosong. Dulu ketika Xiongyan menginap di hotel, beberapa ribu yuan secara kredit dan bunga pinjamannya. Semuanya dibayar oleh Xiongye, tentu saja tidak ada uang untukmu. Jangan hanya membicarakan aku. Kau tidak peduli jika saudaraku tidak punya uang. Mengapa kalian berdua saling bertentangan? Bersekongkol sesuatu denganku ya? Hukum tidak berlaku. Memainkan kartu emosional. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Di depan begitu banyak CEO hari ini. Aku harus mendapatkan penjelasan. Haruskah kita menunda pertemuan? Diskusikan masalah keluarga Anda di antara Anda sendiri. Jangan. Kedua orang ini sedang membuat pertunjukan yang cukup bagus. Lebih baik menonton saja. Bukannya kamu membayar tiketnya. Ibu, nanti kalau kita sampai rumah, aku akan memberitahumu. Lihat saja mereka. Putraku memiliki temperamen yang baik. Bagaimana dia bisa bersaing dengan ular beludak ini? Apa kau benar-benar ingin melihatku diintimidasi sebelum kau akan membelahku? Kinzel, meskipun dia bukan ibu kandungmu. Setelah menikah tidak ada perbedaan antara kau dan aku. Mendukung ibu mertuamu adalah kewajiban alami. Aku punya dokumen di sini. Lihatlah. Ini adalah rekening bank pribadiku dan laporan bank dari aplikasi pembayaran saya. Ini merinci pengeluaran rumah tangga bulanan saya, makanan, pakaian, perumahan, transportasi. Mana yang tidak aku bayar? Kamu bilang aku ingin membuatmu kelaparan sampai mati. Sarang burung, makanan laut, gelatin kulit keledai. Mana yang tidak aku hambur-hamburkan padamu seperti air? Adapun kamu Xiongyan, kamu sudah lebih dari 30 tahun dan masih tidak berfungsi. Hidup dari adik iparmu dan kau punya keberanian untuk membuat keributan. Xiongye, yang sebelumnya pengurangan gaji dan posisi adalah peraturan perusahaan. Akun pribadimu melengkapi Xiongyan. Celah dalam lelucon ini adalah urusan keluargamu. Aku tidak ikut campurkan. Jadi kau sudah menghambur-hamburkan uang adikku. Dan sekarang kau ingin mencuri uangku? Hentikan, aku mengerti. Antara kau ambil 2 ini dan pergi, atau aku akan memanggil keamanan untuk mengusirmu. Pilihanmu.